Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas. Apa kabarnya Anda kali ini? Sabtu 19 Oktober 2024. Alhamdulillah bertemu kembali siang hari ini bersama dengan Nisa di Dialog UMKM Magelang. Bersama dengan Ibu Ita Sarifah selaku owner Corak Alam Ekoprint keluarga Fas ya, dan juga ada Mas Ozi ini selaku koordinator UMKM Magelang. Kita juga akan ngobrol-ngobrol tentunya sampai nanti di jam 2 siang. Anda juga bisa bergabung melalui 31430 atau via SMS dan juga WhatsApp di 0815 78709640-nya. Kita sapa dulu bersama dengan Ibu Ita Sarifah dan juga ada Mas Ozi di siang hari ini. Assalamualaikum Ibu dan juga Mas Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Nisa tanya kabarnya ke Ibu Ita Sarifah dulu karena first time ini baru ketemu. Iya, betul Mbak. Alhamdulillah Ibu kabarnya di siang hari ini. Alhamdulillah baik banget Mbak, sehat bisa silaturahmi ke sini untuk pertama kali. Alhamdulillah untuk pertama kalinya kita berjumpa Ibu ya. Tidak via udara saja tapi bisa kopdar ini Bu ya. Bisnis ramah lingkungan yang menggiurkan. Temanya adalah itu keluarga Fas ya. Dan apa kabar juga untuk Mas Ozi? Ya, alhamdulillah sehat Mbak. Bersyukur masih diberikan kesehatan, bisa beraktivitas dengan baik untuk hari ini ya. Alhamdulillah luar biasa. Dan untuk anak keluarga Fas nanti yang mau tanya-tanya sama Ibu Ita Sarifah bersama dengan Mas Ozi juga ya selaku koordinator UMKM Magelang. Ibu Ita Sarifah ini adalah owner Corak Alam Ekoprint. Seperti yang kita tahu juga bahwasanya sekarang ini di beberapa sosial media juga banyak berseliweran produk-produk ekoprint ini ya. Dan bangganya Kabupaten Magelang ternyata punya salah satu pengusahanya ini ya. Kita kenalan dulu, kalau tadi sudah tahu namanya Ibu Ita Sarifah, dari story-nya juga perjalanannya hingga bisa membuat karya-karya yang begitu cantik dan istimewa ini. Ibu Ita Sarifah ini ya. Kenapa dipilih menjadi seorang pengusaha ekoprint ini? Seperti yang kita tahu kan waktu-waktu ini baru booming-boomingnya. Kalau dulu-dulu ini belum tahu ekoprint itu apa. Ini sejak kapan Bu Ita? Oh iya, terima kasih Mbak. Benernya ekoprint ini aku usahanya secara nggak sengaja sih Mbak, iseng gitu. Sebuah ketidaksengajaan. Iya betul, karena aku mulai di tahun 2020, saat itu kan pas pandemi ya, kita nggak boleh kemana-mana, banyak di rumah itu kan bikin saya jenuh gitu. Iya. Terus coba-coba cari aktivitas apa sih gitu kan untuk ngisi waktu luang, iseng aja coba ekoprint gitu, kayaknya kok enak, bagus. Nah dari situ, dari keisengan situ kok timbul rasa cinta, ternyata hasilnya itu kok cantik, indah gitu iya. kan. Karena itu kan kita hanya mentransfer ini ya Mbak, mentransfer karya Tuhan di atas Iya. media. Jadi yang tercetak di situ kan benar-benar lukisan Tuhan. Jadi yang ada di situ jadi menarik hati saya. Kemudian Iya. setelah jadi hasilnya, coba-coba saya iseng lagi, aku upload di IG gitu. Ternyata kok ada yang tertarik juga, dan akhirnya coba aku pasarin, dan alhamdulillah ada peminatnya dan jalan sampai sekarang. Jadi semuanya serba dari keisengan, dari sebuah musibah bernama pandemi begitu. Menjadi sebuah anugerah dan juga rezeki. Betul, Ibu ya. Mbak. Luar biasa ternyata. Nah, kalau Nisa boleh tahu atau keluarga Pas juga tentunya ingin tahu basicnya dulu, backgroundnya dari Ibu Ita Sarifah ini apa memang sudah bisa di bidang seperti ini, fashion yang ternyata seperti membatik sebelumnya atau seperti apa Bu? Bukan Mbak, justru sangat berlawanan. Dulu aku punya usaha kuliner, itu produksi makanan kecil bernama Ampiang. Gula kacang itu udah jalan di beberapa kota termasuk Kudus, Semarang, Wonosobo, Paraan, Jogja, beberapa Jogja, Magelang, Temanggung. Nah karena pas pandemi itulah kita kan nggak bisa kirim barang, Berhenti nggak ya, bisa Bu. berproduksi gitu kan. Akhirnya mencoba belajar ekoprint ini dan keterusan sampai sekarang. Sampai dengan sekarang Iya. ini dari tahun 2020 Iya, sampai ke betul. 2024 mau berakhir mau ke 4 tahun. 2025, jalan 4 tahun Iya. ini luar Besok biasa. Mbak, Desember tanggal
4 itu kita pas ulang tahun Pas keempat. ulang tahunnya, Iya. alhamdulillah luar biasa. Nah, Bu Ita, ini kan kalau proses ekoprint ini di samping hasilnya, kalau keluarga Awas bisa melihat di siang hari ini, memang karyanya begitu istimewa. Seperti yang Bu Ita sampaikan tadi, kita kan hanya mentransfer hasil karya apa yang sudah diberikan sama Tuhan, dan ternyata setelah jadi, ini Masya Allah luar biasa sekali hasilnya. Dari bahan-bahan alam, daun yang kemudian menjadi kain, lalu menjadi sepatu, ini ya Ibu ya. Sebetulnya harus muncul beberapa ide kreatif atau seperti apa Ibu? Atau tinggal tempel gitu Bu? Oh iya, itu tergantung selera ini konsumen juga sih Mbak. Biasanya kadang kita sesuai request konsumen, kadang kita berkreasi sendiri biar nanti ketemu jodohnya sendiri gitulah. Iya. Pokoknya kita berkarya, kemudian kita pamerkan. Karena kita kan kadang juga ikut expo kemana-mana selain punya galeri juga di Paremono. Nah itu kan nanti insya Allah setiap produk kan menemukan jodohnya masing-masing sesuai seleranya. Jadi sesuai selera dari para konsumen ini Customer inginnya kami, seperti ya. apa gitu ya Ibu ya. Nah, ini di sana sudah menghasilkan beberapa produk seperti apa selain sepatu dan juga kain Ibu? Ada baju, ada tas, kemudian ada topi, dompet, ready to wear gitu. Iya, dan ini kan juga butuh untuk menjahitnya juga. Berarti Ibu memang dari awal ini sudah ada karyawan untuk bagian jahit, terus setelah itu untuk proses dari ekoprint ini kan memang walaupun ditransfer, ditempel kan ada proses dari Iya. kain menjadi seperti ini Bu. Iya, itulah asiknya ekoprint dan kenapa saya suka banget ekoprint karena banyak personil yang dilibatkan di dalamnya Mbak. Jadi kita menyerap banyak tenaga kerja, di situ ada karyawan yang produksi kainnya sendiri, ada yang menjahit, ada yang bikin sepatu, kemudian juga terutama ini Mbak, kita juga membeli daun-daun dari masyarakat. Iya. Tadinya daun-daun yang nggak kepakai itu bisa kami beli dengan harga tinggi. Misalnya seperti protoseli itu kan ya kalau di pasar seikat gitu gede cuma 2.000, di kami bisa beli dengan harga 50.000 per kilo. Waduh, ini ya. Jadi kita bisnis daun potroseli. Nggak harus protoseli, semuanya bisa Mbak. Jati, lanang, banyak. Jadi untuk produk ekoprint ini apakah ada daun khusus, misalnya kalau bayam ini nggak bisa dipakai atau seperti apa Bu? Oh, sebenarnya semua daun itu bisa dipakai Mbak, hanya nanti hasilnya berbeda-beda tergantung tanin yang dikandung di dalamnya. Oke. Semakin kuat tanin yang dia miliki, nanti tertransfernya juga semakin kuat di situ. Kalau yang nggak kuat nanti hanya siluet-siluet gitu. Oh, jadi hasilnya kurang maksimal tidak? Tapi ada juga yang seleranya memang yang siluet gitu banyak, terutama untuk kaum laki-laki, kaum pria gitu suka yang siluet-siluet Mbak. Iya, jadi nggak kelihatan bentuk asli dari Ya, daunnya, agak-agak jadi abstrak gitu. abstrak, serat-seratnya aja gitu ya Bu ya. Justru seratnya yang nggak keluar Mbak, hanya bentuknya aja yang Hanya keluar. bentuknya Iya. saja Ibu. Baik, kita ke Mas Ozi ini selaku koordinator UMKM Magelang, melihat geliat sebuah usaha baru, termasuk baru ini ya, ekoprint. Kalau kita tahu kan belum begitu booming pada saat itu. Kalau sekarang ini sudah mulai banyak, mereka kembali lagi ke alam ini ya. Jadi produk-produk alam ini sekarang sedang digemari sama masyarakat di Indonesia. Seperti apa ini Mas Ozi? Ya kalau saya sendiri pribadi bangga. Karena apa? Orang-orang yang berkecimpung di dunia fashion ternyata beliau-beliau dengan semangatnya kembali ke alam atau back to nature itu akan memberikan value yang sangat bermanfaat sekali untuk kita. Ya kan? Selain itu nilai estetikanya tinggi. Iya. Kemudian kita melibatkan tadi Ibu bilang bahwa banyak tenaga kerja yang diserap, pun hasil dari ekoprint itu harganya juga lumayan bagus sih. Lumayan bagus. Tadi salah satunya daun protoseli yang ketika satu ikat di pasar Rp2.000, ketika jatuh di tangan orang yang tepat bisa Rp50.000. Bagaimana sebuah ekonomi bisa terupgrade dengan adanya ibu-ibu yang mempunyai jiwa besar untuk berbisnis di bidang fashion dari alam tersebut Mbak. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus bangga, apalagi di Kabupaten Magelang beliau Iya. juga salah satu tokoh yang banyak digemari juga. Kemarin juga
minggu lalu barusan ketemu kita dengan Pak Menparekraf ya Bu ya. Kebetulan kita nggak bersua, kita hanya bersua lewat grup di wisata Kabupaten Magelang. Kebetulan beliau sangat down to earth. Jadi saya senang banget kemudian kita ada speak sebentar untuk menjadi narsum di sini. Jadi apa yang diusahakan beliau itu sangat-sangat menjanjikan. Begitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Mas Ozi. Ini ke Bu Ita Sarifah selaku owner Corak Alam Ekoprint. Ini sesuai namanya juga. Ambil namanya juga bagus ya. Karena memang asli corak alam ini Iya, Ibu ya. Corak alam. Alhamdulillah udah HKI Mbak. Sudah menjadi hak patennya Ibu ini ya. Iya, Alhamdulillah ini jadi nggak bisa diganggu gugat corak alam miliknya Ibu Ita Sarifah. Iya Betul. dong. Kalau boleh tahu Ibu ini lokasi untuk tempatnya atau di sana juga sudah ada untuk display produknya Ibu, ini di mana alamatnya Bu? Oh ya, kami ada di Paremono Mbak, Mungkit. Itu ada galeri kami. Kemudian kami juga bisa dikunjungi di IG-nya Corak Alam Ekoprint juga. Kemudian ada di toko-toko online. Baik, jadi berapa toko-toko online marketplace ini Iya, sudah betul. ada, dicari Corak Alam ini sudah muncul Sudah muncul, beberapa Insya Allah. produknya. Nah, juga tentunya keluarga Fas juga penasaran ini ya, kalau ada kain di sana juga ada baju. Karena produk Ekoprint ini apakah juga lumayan ribet untuk perawatannya Bu? Atau memang ada perlakuan khusus ini Ibu ya? Jadi dari mencuci, dari sikat menyikat atau tinggal dicuci nggak pakai mesin langsung jemur atau seperti apa Bu? Oh ya, karena ini kan produk eksklusif ya Mbak dari alam, tentunya perawatannya pun khusus. Lebih bagus itu kalau kita, karena ini dari alam, perawatan juga dari bahan-bahan alam seperti lerak begitu, dicucinya pakai lerak, kemudian dijemurnya jangan langsung ke matahari, cukup diangin-anginkan saja, kemudian mensetrikanya juga jangan di suhu tinggi, cukup suhu sedang saja. Tapi alhamdulillah dengan produk kami sih sebenarnya Mbak, dari beberapa customer yang sempat saya tanya untuk testimoninya itu, Mbak aku cuci biasa nggak apa-apa kok awet, ternyata seperti itu, karena memang kain-kain ini sebelum di printing itu sudah melalui beberapa treatment Mbak. Jadi insya Allah aman untuk warna dan motifnya itu sudah terserap di dalam media. Baik, jadi perawatannya nggak seribet. Sebenarnya nggak ribet banget, tapi kalau memang mau maksimal, mau bagus ya itu pakai lerak itu bagus. Baik, untuk daya tahannya ini Ibu apakah hampir 5 tahun atau biasanya memudarnya ini butuh berapa tahun Ibu? Kalau memudarnya itu tergantung pemakaian juga sih ya Mbak. Kalau sering kita pakai tentu ya akan lebih. Tapi karena ini produk khusus, saya kira kok makainya juga untuk hal-hal yang khusus saja ya, acara-acara khusus begitu. Tapi kalau seperti yang saya pakai sih untuk harian nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian kalau berapa tahunnya, karena saya baru menginjak 4 tahun dan alhamdulillah baju pertama saya itu masih bagus, kayaknya 4 tahun juga masih oke aja. Masih oke aja. Mungkin Ya karena udah ada treatmentnya itu Mbak sebelumnya. sudah tahu juga ini ya, dari awal juga dari pembuatannya prosesnya Iya. juga treatmentnya sudah lumayan panjang ini ya, jadi Iya. insya Allah juga awet. Makanya Ya. kenapa Ekoprint saya itu termasuk yang mahal, karena memang ada treatment sebelumnya, ada proses-proses yang harus dilalui agar motif sama pewarnaannya itu bisa terserap di kain dengan sempurna. Jadi Begitu, Mbak. tetap tahan lama. Iya, ini, insya gitu ya. Allah. Nah, kita tadi sudah diinfokan juga sama Bu Ita ya, bahwasanya dari segi harga ini kalau di Corak Alam lumayan mahal gitu ya. Tapi kalau namanya orang sudah suka, ini jatuh pasti cinta. akan Iya. berusaha untuk membelinya. Seperti yang Bu Ita bilang, Iya. orang udah jatuh cinta. Kalau udah jatuh cinta tuh apa aja mau dilakukan Iya lah. soalnya. Mbak. Intinya Betul. kita garis bawahi bahwa Corak Alam ini prosesnya Kak tidak semudah kalau cap ya atau printing langsung ya, ini kan melalui beberapa tahapan handmade lah ini intinya. Makanya suatu kebanggaan tersendiri ketika Mbak Nisa tadi bilang bahwa ini kuat berapa lama, berapa tahun bisa dipakai dari corak batiknya. Kalau terlalu lama dipakai terus nanti produsennya pada kabur, kasihan lah gulung tikar. Makanya yang penting kan intinya semua itu tergantung perawatan, cara pencucian, kemudian cara bagaimana kita penjemuran, apapun sebagus apapun ketika kita dalam perawatan itu kurang bijak ya sama aja cepat rusak. Dan ini rata-rata dari katun Jepang ya Bu ya, bahan untuk bajunya.
ada Primissima, kemudian Mm-mm. ini ada Bembek juga sih, ada beberapa macam. Itu Jadi ada yang Primissima. ya, jadi semua bahan mungkin untuk ibu sudah didesainkan masuk. Jadi Mbak Nisa, salah satu kebanggaan kita ketika memakai baju ekoprint itu adalah kita langsung bagus lah. Di kamera itu kelihatan Beda. Motifnya kelihatan motifnya banget. bagus ya. Kelihatan Daunnya beda. seperti Iya. hidup ya. Iya, Jadi daunnya seperti itu. memang kelihatan sesuai Iya. dengan namanya corak alam Iya. ini ya. Nah, Ibu, ini untuk dari kain ini kita ke kain Iya. karena di sini keluarga Vas ya ada kainnya. Ini hitungan per meter atau seperti apa Ibu? Baik Mbak Nisa, kita biasanya menjualnya sudah potongan per 2 meter Mbak. Per 2 meter. Iya, dan semuanya itu kainnya berserat alam. Kalau yang ada polisternya gitu nggak bisa dicetak. Dan untuk per 2 meter ini harganya Bu? Start from 300 Mbak untuk kain Primissima. Nanti beda-beda, ada sutra, ada bembek, ada viskos gitu, nanti lain harga lagi. Jadi harga mulai 300 Iya. ribu per meter. Oh, per 2 Per meter 2 itu ya. meter. Nah, lalu untuk sepatu ini Ibu. Ini bagus sekali keluarga Vas ya. Jadi Itu kebetulan kulit sih Mbak, kulit sapi. Hmm. jadi Jadi, sepatu kulit ini. Kulit ya, jadi kulit terus dikasih motif corak alam. Iya, Nah, betul. kita mau tanya Ibu, tadi Mbak Nisa sudah menyinggung harga terendahnya itu sampai 300.000. Kemudian harga paling tinggi itu berapa Bu? Dan dari bahan apa? Biar nanti pendengar Vas semuanya, keluarga Vas kalau mau minat bisa, oh ini loh, kalau bahan dengan budget sekian itu dapat harga ini. Nah itu apa Bu? Paling mudah itu bahan apa? Kemudian nanti yang paling tinggi itu bahan apa Bu biasanya? Paling rendah yaitu tadi bahan Primissima 2 meter itu 300. Kemudian ada sal-sal kecil juga sih. Sal kecil itu start dari 150 Mas. Kalau yang paling mahal tentu saja sutra ya. Karena Ya, sutra itu sutra. memang dan kalau mau ditanya harganya berapa itu juga kadang tergantung kita Mas hasilnya. Kalau hasilnya memang saya sendiri takjub gitu. Iya. Kok beda, kok nggak seperti biasanya. Kadang saya kasih harga tinggi juga. Nggak Karena apa-apa, Bu. kalau misalnya nggak laku, wah itu nanti buat aku aja keren Iya, banget lah. sih. Soalnya begitu Mbak. Jadi kadang itu kalau yang hasilnya bagus itu justru aku keep sendiri. Malah ini ownernya sendiri nih. Ya udah buat apa Soalnya aja anu, ini. Mbak, Ekoprint tuh hasilnya selalu ini mengejutkan. Nggak bisa sama satu dengan yang lainnya. Iya. Kadang nggak sesuai ekspektasi kita, tapi kadang jauh di luar ekspektasi kita. Seperti itulah. Jadi Ekoprint itu mengajarkan kita untuk tunduk kepada takdir ilahi. Oh, Jadi gitu ya, ya. iya begitu Masya Allah. Mas. Jadi saya makin jatuh cintanya karena itu, karena kita tuh nggak bisa memastikan bahwa nanti hasilnya hijau seperti ini, seperti Iya. ini. Ternyata Tuhan Dikasihnya berkehendak lebih- lain. lebih ya. indah Iya. dari apa Lebih yang indah, kita kadang lebih pikirkan. indah Mbak, kadang nggak sesuai gitu itu. Ya itu mengajarkan kita, ternyata kuasa Allah tuh sedemikian rupanya. Iya. Gitu. Baik. Masya Allah, luar biasa. Kalau satu lagi nih, untuk mood mempengaruhi hasil nggak Mbak? Ibu. Biasanya iya, mood iya. Kemudian kalau mood itu biasanya di penataan daunnya sih Mas, Oh, bukan gitu di ya. hasilnya. Ya. Kalau hasilnya itu banyak dipengaruhi oleh di mana tumbuhan itu ditanam. Misalnya saya beli daun di Bantul sama saya beli daun di Gunung Kidul, nanti hasilnya berbeda. Beda. Beda. Karena kan dipengaruhi oleh air sama tanah Iya. yang terkandung di sana. pH Begitu, ya Mbak. termasuk. Iya. Oke, siap. Baik, terima kasih ya Ibu Ita dan juga Mas Ozi di siang hari ini. Dan untuk Anda keluarga Vas yang mau bertanya dengan Ibu Ita Sarifah selaku owner Corak Alam Ekoprint, Anda bisa langsung saja tanyakan di 0815 7870 9640-nya. Kita akan kembali lagi sesaat lagi setelah jeda iklan berikut ini. Kembali lagi ya keluarga Vas yang hari ini dialog UMKM Magelang bersama dengan Nisa juga di siang hari ini ada juga Ibu Ita Sarifah selaku owner Corak Alam Ekoprint dan juga Mas Ozi koordinator dari UMKM Magelang. Bisnis ramah lingkungan yang menggiurkan ini ya. Seperti judulnya juga ternyata bisnisnya ini lumayan cuan dan juga menjanjikan ini Ibu ya. Kalau di Magelang dan sekitarnya ini Ibu sudah ada beberapa pengusaha sesama Ekoprint ini. Ada Mbak, dan kami sudah tergabung di dalam komunitas Ekoprint Kabupaten Magelang. Kebetulan di sana saya ketuanya Mbak. Jadi
di sana Ibu sebagai ketua dari komunitas untuk ekoprint ini di Iya, Kabupaten betul. Magelang. Iya, Nah, betul. ini untuk merangkul semua pengusaha ekoprint ini bersama-sama memajukan usahanya tanpa ada rasa persaingan ini ya. Ibu, ini biasanya kan kegiatan kalau komunitas selain bertemu terus saling mungkin tukar pendapat, tukar ide, apalagi kegiatannya, Bu? Oh ya, kebetulan banyak banget Mbak. Dan kami alhamdulillah nggak ada yang namanya saling apa namanya itu Bersaing. bersaing gitu, nggak ada. Yang ada kita kolaborasi Mbak. Jadi banyak hal yang bisa kita kolaborasikan di situ. Misalnya ketika ada event pameran kita bareng-bareng. Kemudian ketika apa namanya kemarin juga kita habis nggarap sebuah event bersama Disparpora Mbak. Itu namanya lomba desain baju kasual. Kemudian beberapa bulan yang lalu, Desember 2023 kita juga bikin event lomba desain kebaya ekoprint. Jadi ada pelatihan, ada pameran, Iya. kemudian ada itu fashion show, dan kemarin yang terakhir juga kita ada ini Mbak, penanaman pohon. Jadi kita memang komunitas ekoprint itu diharapkan bisa ini ya memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan, salah satunya dengan itu menanam di wisata air Kali Bening kemarin. Kemudian juga berusaha memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk-produk yang ramah lingkungan, agar apa namanya poin kita tuh kampanye aktif gitu Mbak, Iya. untuk kembali ke alam itu supaya alam kita semakin menghijau. Iya, jadi banyak ternyata kegiatannya, Banyak seru banget. sepertinya ini Ibu ya. Nah, Ibu apakah tadi juga selain memberikan beberapa pelatihan, apalagi kalau tempat Ibu ini kan Paremono, hampir dekat ya dengan destinasi wisata kita, Iya. apalagi Borobudur menjadi salah satu destinasi wisata prioritas juga di negara kita. Ini bisa ada untuk wisata edukasi juga kah Ibu di sana? Iya Mbak, betul banget. Kita selain menjual produk, kita juga menjual proses, dan kami sudah bekerja sama dengan beberapa pelaku wisata, dengan hotel juga. Kebetulan kita juga display di Mesa Stila dan juga Kasuari Resort. Nah, ketika mereka punya tamu yang ingin tahu banyak tentang ekoprint, tidak hanya membeli produk di sana, akhirnya mereka bawa ke galeri kami untuk bisa praktek langsung begitu. Jadi di sana dari untuk para wisatawan misalnya beberapa tempat tadi yang sudah disebutkan sama Ibu juga, kalau di sana lihat displaynya, setelah itu ingin tahu hasilnya seperti apa, jadi langsung bisa Cara mengikuti bikin. di sana. Iya betul. Baik, apakah juga sudah pernah misalnya seperti beberapa lembaga pendidikan, sekolah ini berkunjung ke tempat Ibu, ke galeri di Paremono? Oh iya. Kebetulan sudah lumayan banyak Mbak yang anak-anak sekolah dari TK, SD, kemudian SMA yang praktek tempat kami. Selain itu juga kami kadang dipanggil ke sekolahan mereka untuk Baik. memberikan pelatihan. Pelatihan itu tidak hanya kita melulu tentang bagaimana membuat gitu, tapi selalu kita selipkan di situ tuh ada nilai-nilai kegotong royongan, nilai cinta alam, seperti itu. Baik, seru ini sebenarnya kalau mengikuti perjalanannya Bu Ita. Kita ke pendengar dulu di siang hari ini yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ini Bu Ita, ada dari Mbak Dian yang ada di Magelang. Assalamualaikum, salam kenal Bu Ita dan juga Mas Ozi. Ini menarik sekali untuk kita jalan bisnis ekoprint ini. Harus dimulai dari mana dan modalnya berapa Bu kira-kira kalau kita mau ikutan untuk berusaha atau berbisnis ekoprint ini? Modalnya itu yang penting pertama niat itu harus ada dulu. Kemudian yang utama lagi harus cinta dulu sama ekoprint itu. Kalau udah cinta nanti insya Allah semuanya mengalir dengan mudah Mbak. Kalau modal materi itu ya kita gimana ya, yang murah-murah aja dulu lah, dari kain-kain yang masih terjangkau lah, misalnya Primissima, rayon gitu kan, nggak sampai yang ratusan ribu ya, 1 meternya itu cukup 25.000 udah bisa. Kemudian kalau tentang warna, motif itu kan bisa kita maksimalkan yang di lingkungan kita sendiri dulu. Dari halaman kita ada apa sih? Kayak yang terdisplay di sini ini kan itu dari daun pandan, Mbak. Jadi kan daun pandan juga ada di sekitar. Kemudian protosele bisa beli di pasar hanya 2.000 seikat gitu kan. Pokoknya yang penting niat dulu dan maksimalkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Gitu.
Jadi niat dulu ini Mbak Iya. Dian ya. Jadi kalau nggak niat ini nggak akan sampai ini. Dan terima kasih juga Bu Ita. Mau ditambahkan sama Mas Ozi? Iya baik, ini jadi intinya untuk segala sesuatu apapun harus mulai dari mana? Ya mulai dari diri kita lah. Dari mana? Setelah kita ada kerentek atau niat untuk mulai, baru nanti kita melangkah. Nah, melangkahnya bagaimana tadi sudah disepil oleh Ibu Ita bahwa kita harus memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Nggak mahal kok. Yang penting kita mau dan cinta dulu terhadap apa yang ingin kita kerjakan. Seketika sudah terbungkus dengan namanya cinta, wow, Wah, semuanya mengalir jadi dengan indah. buta ya. Oke. Tak lupa juga kita mau menyapa juga buat teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan di Pesona Magelang. Mudah-mudahan ini didengarkan teman-teman juga ya yang di pariwisata kota maupun Kabupaten Magelang. Jadi Insya Allah, mudah-mudahan kehadiran Ibu Sarifah di Radio Fast FM ini menjadi salah satu penyemangat dan juga pionir bagaimana sih kita harus memulai usaha tanpa harus memikirkan yang namanya modal gede dulu. Betul nggak sih Bu? harus, Jadi ya. intinya semuanya harus kita mulai dari diri kita sendiri. Baru setelah itu yang lain mengikuti. Betul nggak sih Bu? Iya, betul banget. Begitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Bu Ita dan juga Mas Ozi di siang hari ini. Tadi dimulai dari tahun 2020 ya Bu Ita ya. Saat itu waktu pandemi justru Ibu punya ide dari sebuah ketidaksengajaan, kegabutan yang ternyata menghasilkan sampai dengan tahun ini Bu. Sudah berapa karyawan Ibu di sana atau ada beberapa ibu-ibu di sekitar yang memang dipekerjakan untuk bisa mengikuti usaha Ibu ini? Oh ya. Kalau karyawan tetap itu ada 3 Mbak, itu di produksi, tapi kami kan juga itu menyerap tenaga untuk menjahit ya. Kemudian juga kalau untuk keluar, kita ekspor keluar atau pelatihan di luar, kita juga kadang menggandeng teman-teman yang ada di komunitas. Jadi ketika ada kekurangan tenaga, kita maksimalkan dulu yang ada di komunitas gitu Mbak. Baik, jadi ini dimaksimalkan bersama dengan komunitas. Iya. Kalau di tempat usahanya ada 3 sudah menjadi karyawan tetap ini ya. Semoga juga besoknya bisa menambah lagi beberapa karyawan Ibu ya. Iya, Atau amin. ada keinginan untuk membuka cabang Cora Alam di mana gitu Ibu. Ya, kalau sementara belum sih Mbak, kita lebih ke kolaborasi sih, kita ke tempat-tempat teman-teman yang punya penginapan, Iya. homestay, kemudian hotel begitu. Jadi kan kita nggak perlu sewa tempat, nggak perlu beli tanah, nggak perlu bangun rumah, tapi kita bisa mendisplay tempat, itu aja udah syukur banget Mbak. Jadi sekarang itu yang penting kita perluas jejaring, kita saling berkolaborasi, itu saya kira justru sangat lebih bagus sih. Baik, jadi sesuai dengan temanya juga ini Bu Ita ya, bisnis ramah lingkungan yang menggiurkan. Semenggiurkan apa ini Ibu ya hasilnya ini? Bisa sedikit Bu? Aduh, menggiurkannya gimana ya? Nggak bisa ya Dina sekian. Tapi alhamdulillah ya itu, kalau kita bisa memaksimalkan yang ada di sekitar, sumber daya alam yang di sekitar, insya Allah kan HPP itu bisa menurun ya Mbak. Jadi bisa mencapai margin yang maksimal. Tapi kebetulan karena alhamdulillah di Cora Alam itu kan karena pesanannya sudah lumayan banyak, jadi kita nggak bisa kalau hanya mengandalkan sekitar, kita akhirnya minta tolong orang lain untuk mensuplai. Kita beli daun di beberapa teman. Nah itu ya akhirnya menggiurkan untuk orang lain juga untuk jual daun Mbak. Tadinya daunnya hanya dipangkas, dipruning, nggak ada ininya, nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya, dibuang gitu. Akhirnya kan di tempat kita bisa jadi cuan. Baik, gitu. bisa jadi cuan itu ya. Nah ini beberapa daun tadi sudah disebutkan juga sama Bu Ita ya. Selain dari daun jati, setelah itu daun lanang ya. Ada memang fokus ke beberapa daun itu yang memang secara tadi sudah mengandung apa Ibu? Tanin. Tanin tadi. Apakah ada lagi beberapa daun yang ternyata sama-sama mengandung tanin? Ada Mbak, banyak Mbak. Daun Afrika bisa, kemudian daun vitek bisa, akalipa bisa, banyak Mbak, banyak banget. Akalipa itu juga jenisnya banyak beragam dan itu biasanya ada di pot-pot rumahan gitu banyak. Kemudian tetean itu yang di pinggir-pinggir jalan itu kan
sebenarnya sering banget di pruning ya biar nggak terlalu tinggi lah, itu di tempat kami malah bisa jadi cuan. Kemudian insulin yang di pinggir-pinggir jalan yang warnanya kuning tuh loh Iya, Mas. bunganya kuning. Nah itu kan itu juga kan nggak kepake banget ya. Iya. Nah, itu di tempat kami bisa berubah menjadi uang. Waduh, ini Iya, waduh. Masya Allah. Sekali lagi, pokoknya tadi kan ada istilah bahwa proses tidak mengkhianati hasil, Mbak Nisa. Satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, apakah pewarna itu juga bisa didapatkan dari kulit buah, bisa nggak Bu? Contohnya misalnya dari buah rambutan, kemudian beberapa buah yang warnanya itu juga bagus, itu ketika Buah digunakan, naga. ya, ketika kulitnya digunakan untuk pewarna itu bisa nggak Bu? Oh, bisa. Oh ya, pewarna itu bisa kita dapatkan dari banyak Mas. Bisa dari kayu-kayuan, kemudian dari tanin daun itu sendiri, bisa juga dari kulit buah, bisa dari buahnya sendiri. Kunyit itu juga bisa, umbi-umbian, kemudian daun ini daun Mas, daun apa namanya pandan. Kemudian Iya. yang merah itu kayu secang, yang coklat itu kayu tinggi. Kalau manggis nanti insya Allah juga bisa, kemudian rambutan bisa. Pokoknya semua itu bisa dimanfaatkan Mas. Luar biasa sekali. Berarti intinya kembali lagi kepada kita bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatunya tidak sia-sia. Ya. Banyak manfaatnya ketika kita mau belajar dan mau memanfaatkannya. Intinya apapun usaha yang kita lakukan pasti sekali lagi diniatkan, kemudian kita minta petunjuk sama Allah. Apa yang Allah ciptakan, baik itu dari alam, dari apapun, kalau kita itu bisa mengolahnya secara bijak, itu sekali lagi Ibu tadi sudah bilang itu menjadi sumber cuan. Begitu ya Bu ya? Iya, betul banget Mas. Baik, terima kasih Bu Ita dan juga Mas Ozi di siang hari ini. Dan untuk Anda keluarga Fas yang mau tanya lagi sama Ibu Ita, silakan manfaatkan 0815 78709640-nya. Kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Dialog UMKM Magelang. Selamat siang keluarga Fas, kembali lagi Dialog UMKM Magelang, masih bersama dengan Nisa, ada juga Ibu Ita Sarifah selaku owner Corak Alam Ecoprint, dan juga Mas Ozi, koordinator UMKM Magelang ya. Dan untuk anak keluarga Fas yang mau bertanya, kita masih punya waktu sampai nanti di jam 2 siang kurang sedikit menit ya. Anda bisa langsung saja manfaatkan di 0815 78709640-nya. Tadi sudah ngobrol sama Bu Ita, panjang kali lebar lagi ya. Udah ke kanan ke kiri, sudah balik lagi akhirnya. Nah, ini untuk pemasarannya, selain tadi juga Bu Ita sudah menginformasikan bisa didapatkan di beberapa marketplace, ada juga di sosial media, di IG-nya sudah bisa dilihat-lihat di sana ya. Nah, ini sistem pemasarannya Ibu seperti apa? Alhamdulillah ada beberapa Mbak. Selain toko offline kami ada, kemudian kami juga membuat jejaring dengan beberapa pelaku wisata. Kami juga ada di IG, kemudian ada di Google Map. Ternyata dari beberapa tamu saya tanya dapatnya dari mana info ini, dari Google Map Mbak. Jadi ketika mereka searching Ecoprint Magelang, Ecoprint Borobudur, alhamdulillah yang nongol di situ tuh ada Corak Alam gitu. Jadi langsung muncul ini ya. Jadi Iya, beberapa customer justru mendapatkannya dari Google Map itu tadi. Baik. Nah, ini juga Ibu tadi kan beberapa produknya karena luar biasa sekali ini ya. Sudah merambah sampai mana saja Ibu? Apakah sudah biasanya kalau daerah mau ke Borobudur banyak wisatawan luar negeri ini misalnya Ibu ya, pasti sudah ada yang sampai di luar negeri. Alhamdulillah ada Mbak. Saya punya customer 2 itu desainer dari satu Argentina, satunya dari Korea Mbak. Dan kebetulan mereka punya penjahit di Bali, jadi saya kirim barangnya ke Bali. Mereka nanti yang jahit di sana, yang kirim ke Argentina dan Hong Kong itu penjahitnya begitu. Jadi malah penjahitnya ini sudah punya di sana Ibu ya, Iya. customer di sana. Customernya itu justru datang ke tempat saya Mbak pas itu. Saya tanya juga dari Google Map, ternyata itu dari Argentina. Kemudian minta dibuatkan kain seperti ini, tapi tolong dikirim ke Bali ke penjahit saya, karena memang tenaga kerja kita kan memang lebih murah ya daripada di sana. Jadi banyak sekali sih desainer yang nitip
jahitnya di sini, Mbak. Baik. Nah, ini ada yang mau disampaikan sama Mas Ozi? Mau Mungkin ditanyakan? untuk catatan aja, tadi Ibu beberapa kali menyinggung bahwa review Google Map itu juga lumayan gemuk gitu. Jadi intinya untuk para pelaku UMKM yang ada di kota maupun Kabupaten Magelang, jangan bosan-bosannya untuk selalu mengaktifkan Google Map-nya, kemudian Google Review-nya, agar nanti semakin banyak yang loyalitas terhadap produk kita. Bagaimana jangkauan dari Google Map ataupun Google Review itu sangat luar biasa sekali. Jadi manfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Tadi mungkin sosial medianya juga ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan Ibu juga segera live streamingan juga nanti live beberapa sosial media, contohnya TokTok dan sebagainya, biar nanti semakin membooming. Sekarang aja udah membooming, apalagi nanti Ibu semakin aktif. Sekarang di saja Amin, sosial amin, sudah amin. kalau mau cari ecoprint langsung muncul coret alam iya. Bu Nanti- Ita, ini iya. langsung ada. Ya nanti bisa gandeng modelnya Mbak Nisa gitu ya. Boleh. Tidak kalah ya Mbak Nisa ya. Oke, siap gitu. Jadi ini adalah suatu gebrakan terbaru dari saya selaku koordinator UMKM Kabupaten maupun Kota Magelang, agar teman-teman itu ketika berusaha ya jangan setengah-setengah. Karena apa? Sekali lagi kalau setengah-setengah ya nanti hasilnya cuannya pun semakin sedikit. Iya ya Bu ya. Jadi intinya kita itu harus diniati dari kita sendiri, totalitas. Apapun yang terjadi, sandungan apapun yang terjadi, pokoknya kita hajar gitu ya Bu ya. Jalan terus. Jangan sampai kita letoy hanya karena hujan badai mungkin gitu ya. Betul. Ada pesaing, kemudian kita lembek, aduh kok saya nggak laku. Nggak, semua tergantung dari mindset kita sendiri, bagaimana mensikapinya. Begitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih ya Mas Ozi ini di siang hari ini. Dan untuk anak keluarga Fas, kita masih punya waktu untuk keluarga Fas bisa bertanya di 0815 78709640-nya juga. Bu Ita, ini kan tadi dari pemasaran ini, apakah juga misalnya ada yang by request? Saya maunya daun pakai daun apa gitu, atau warnanya betul-betul sudah menjadi pesanan ini Ibu. Oh iya, banyak juga yang request Mbak. Misalnya apalagi terutama untuk kopelan, untuk seragam kantor gitu, biasanya memang mereka request maunya warnanya seperti ini, daunnya seperti ini. Meskipun kita nggak bisa bikin yang sama persis, tapi setidaknya mirip lah. Mirip. Iya, karena kalau kita sama persis nggak bisa, karena kita kan bukan batik yang digambar gitu, bukan. Kalau kita mau bikin sama persis kan berarti harus nyari daun yang gedenya sama, tulang daunnya sama. Padahal Allah menciptakan daun itu sama seperti sidik jari Mbak, nggak ada yang sama, semuanya berbeda-beda. Itulah uniknya itu. Makanya memang setelah mengenal ecoprint itu saya benar-benar semakin banyak mengucap syukur, alhamdulillah, semakin Masya Allah, takjub ya, ya. Ternyata Allah itu luar biasa dahsyat, luar biasa maha besar begitu Mbak. Jadi intinya apa yang disediakan oleh Allah itu menjadikan kita lebih bersyukur, bertakwa sama Allah Subhanahu wa Mas taala. Ozi. Karena segala sesuatu yang kita dapatkan semuanya salah satunya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya bisa menjalani ya Bu ya, Iya, apa yang betul. kita lakukan, pangkat jabatan dan sebagainya itu hanya titipan, itu semuanya kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Iya, harus. pandai-pandailah kita bersyukur ya Mbak Nisa ya, agar kita itu selalu diberikan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo dilanjut Mbak Nisa. Baik, kita ke Bu Ita di siang hari ini. Untuk pembuatan ecoprint ini prosesnya berapa lama Ibu ya? Misalnya per 2 meter ini, per kain ini berapa hari atau berapa minggu? Oke. Kalau ini kan prosesnya itu kita sangat bergantung kepada cuaca Mbak. Karena kita di dalam 2 proses sebelumnya itu perlu matahari, sinar matahari untuk pengeringan. Jadi kalau mataharinya lagi bagus-bagusnya, proses treatmentnya itu 1 hari cukup sih Mbak. Pagi di skuring, sore di murdan, besok paginya udah bisa di printing. Itu 2 hari cukup, insya Allah, asal ada matahari yang luar biasa terik. Baik, terima kasih ya Bu Ita. Dan untuk anak keluarga Fas, kita jawab dulu sebelum closing ini Bu Ita Iya, ya. siap. Ada satu pendengar keluarga Fas yang sudah bertanya. Tadi mungkin kelewat ini, belum sampai pas Ibu Ita menginformasikan. Untuk harga ini Ibu ya, kalau misalnya kita pingin istilahnya jadi reseller gitu Pak.
seperti apa Ibu ini untuk aturannya. Terima kasih. Ada dari Mama Alvin ini yang ada di mana nih? Oh, Muntilan Ibu. Oh, iya. Dekat ini. Siap. Selamat siang Mama Alvin. Untuk reseller nanti bisa japri Mbak, tentu lebih murah dari harga yang udah kita patok di depan tadi ya. Tadi kita sudah bicara bahwa start from 300.000 itu untuk kain primissima, shawl 150. Tentu kalau reseller nanti lebih rendah, jangan dibicarakan di sini ya. Japri aja ke nomor saya. Ada Mbak nomornya, di IG ada, di Google Map ada, silahkan hubungi kami. Boleh disebutin aja Bu, biar mantep juga. Oke, Monggo, nomor Bu. saya 0821 351 06712. Baik, boleh diulangi Bu? Diulang lagi Oh, Ibu. 0821 351 06712. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan Sama-sama. pertanyaan dari Ibu yang ada di Muntilan terjawab ya. Jadi nanti bisa sepik-sepik di belakang setelah on air nanti ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah peluang bisnis baru Iya. untuk beliau. Amin. Baik, terima kasih Bu Ita dan juga Mas Ozi. Ternyata hampir di jam 2 siang juga. Nggak kerasa ya Mbak? Tidak terasa. Nggak kerasa, Ibu. asik Maunya ya. ngobrol terus ini Ibu Oh, ya. iya, Memang asik ini Bu ya. Iya, dan Bu Ita tentunya dia beberapa sebuah impian atau harapannya ke depan untuk sebuah usaha yang tadinya usaha akibat iseng dan gabut saat pandemi justru bisa bertahan sampai dengan sekarang. Oke. Yang pertama tentu saya ingin memberikan kebermanfaatan untuk sekitar saya. Artinya kan pinginnya usahanya makin berkembang sehingga banyak tenaga kerja yang terserap di dalamnya. Kemudian kami juga ingin semakin mengkampanyekan back to nature agar alam yang sudah semakin tua ini tidak semakin rapuh ya karena banyaknya pencemaran. Kita sama-sama kembali ke alam untuk menjaga kelestariannya agar kita tidak meninggalkan dosa untuk generasi penerus kita. Takutnya kalau alam udah rusak kan nanti mereka dapat apa ya kan, kasihan juga. Maka kembalilah ke produk-produk yang ramah lingkungan, yang tidak mencemari tanah maupun air yang kita tinggali. Begitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Baik, mau ditambahkan sama Iya, Mas Ozi? baik. Beberapa nilai moral sudah saya dapatkan dari Ibu. Ternyata pesan saya untuk teman-teman UMKM yang ada di kota maupun Kabupaten Magelang, ketika jenengan punya impian menjadi seorang pengusaha, segera mulai. Wujudkan mimpi, terus bersemangat, kemudian apa yang ada di alam ini bisa memberikan suatu manfaat untuk kita dan akan menjadikan sebuah cuan untuk kita, maka bijaklah kembali dengan alam. Untuk itu marilah kita selalu bersyukur apa yang diciptakan Allah itu tidak pernah sia-sia. Demikian dari saya Mbak Nisa dan juga Ibu Ita. Baik, terima kasih Mas Ozi dan juga Bu Ita untuk waktunya, untuk kehadirannya di siang hari ini. Pokoknya sukses terus Sama-sama Mbak untuk Nisa, amin. Corak Alam Ecoprint ini, usahanya semakin langgeng Amin. sampai besok-besoknya juga. Amin. Dan akhirnya keluarga Eva, sudah saatnya Nisa harus ground diri di dialog UMKM Magelang siang hari ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali di suasana yang insya Allah sama-sama luar biasa dan semangatnya. Dari kawasan Tegal Rejo Magelang, Nisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.